Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kurang semangat. Coba diulangi lagi ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di kelas tercinta kita ini, di sekolah kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua murid dulu. Silakan Nafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah berdoa ya. Nah, kenapa kita saat akan melakukan kegiatan kita harus berdoa terlebih dahulu? Karena agar diberikan kemudahan atau kelancaran saat kita akan melakukan kegiatan. Amin ya robbal alamin ya. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Saskia. Oh, Saskia. Kenapa Saskia? Sakit? Oke, sakit. Nah, kita doakan semoga teman kita, teman kalian semua bisa sembuh dan sehat kembali agar bisa masuk kelas dan ikut pelajaran di kelas lagi ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang coba ibu mau lihat kalian untuk merapikan pakaiannya terlebih dahulu. Nah, coba ibu beri waktu ya untuk merapikan pakaiannya terlebih dahulu. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, sudah. Sekarang ibu mau kalian membersihkan kelas kalian terlebih dahulu. Silahkan, kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah. Kalau yang belum rapi, bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Diluruskan. Oke, good ya. Pembelajaran, sebelum dimulai pembelajaran, ibu mau mengingatkan atau mereview kembali pelajaran yang minggu kemarin. Siapa kira-kira yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Siapa? Oke, silahkan Fauzi. Oke, good ya. Jadi pembelajaran minggu kemarin itu betul apa yang dikatakan Fauzi. Tepuk tangan dulu untuk Fauzi. Ya, jadi minggu kemarin itu kita mempelajari mengenai dasar negara kita, yaitu adalah Pancasila. Kalau hari ini kita akan membahas mengenai norma dan keadilan ya, norma dan keadilan. Kita akan membahas mengenai norma dan keadilan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat lagi, ibu mau kalian untuk melakukan nyanyi dulu ya, menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silahkan untuk berdiri. Kita mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan, semuanya sudah bernyanyi. Nah, silakan duduk lagi. Oke ya anak-anak, jadi tadi sudah menyanyi, sudah lebih semangat. Kita langsung saja untuk membahas tentang norma. Oke. Nah, jadi norma itu adalah sebuah peraturan atau kaidah tatanan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berperilaku. Nah, kenapa disebut norma? Karena di sini juga disebutkan bahwa norma itu merupakan sebuah titik tumpu bagaimana manusia itu bisa melakukan kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, ya. Apa di sini ada yang tahu pengertian norma yang lainnya? Silakan. Oke, good ya. Tepuk tangan dulu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi yang disebut norma itu ya tadi ya, sebuah aturan gitu. Jadi sama ya, tadi ibu menyebutkan peraturan, teman kalian juga menyebutkan aturan, itu sama ya. Jadi yang disebut norma itu adalah peraturan yang dijadikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada filsuf yang pernah menjelaskan mengenai makna manusia di dalam kehidupan. Manusia disebutnya itu sebagai zon politikon. Nih, ini disebutkan oleh Aristoteles. Jadi Aristoteles ini adalah sebuah filsuf ya.
Seorang filsuf. Jadi seorang filsuf Aristoteles menyebutkan bahwa manusia itu disebut sebagai zoon politikon. Artinya manusia itu adalah suka hidup berkelompok, yang artinya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Karena manusia itu disebut sebagai makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri, maka di dalam kehidupan berkelompok itu harus ada aturan. Meskipun hanya ada 2 orang saja, tetap di situ pasti ada aturan yang mengikat. Karena kalau tidak ada aturan, maka kehidupan antara 2 orang atau lebih itu bisa menjadi kehidupan yang tidak tentram. Karena yang dinamakan norma itu dapat mewujudkan sebagai kehidupan yang tentram, damai, aman, dan sejahtera gitu ya. Jadi anak-anak, yang disebut norma itu adalah sebuah aturan yang ada di dalam kehidupan manusia untuk menciptakan kehidupan yang tentram, damai, aman, dan sejahtera. Betul ya. Selanjutnya fungsi norma ya. Fungsi norma. Jadi kita sebutkan fungsi norma dulu ya. Ada 3 fungsi norma. Yang pertama, fungsi norma itu adalah sebagai pedoman bertingkah laku. Pedoman bertingkah laku. Jadi sebagai manusia yang hidupnya berkelompok itu harus ada pedoman dalam melakukan tingkah laku. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau di dalam tingkah laku di jalan raya itu kan ada pengendara ya. Nah, di dalam kehidupan jalan raya itu kan ada pengendara motor, mobil, dan lain sebagainya. Itu ada pedomannya, yaitu ada lampu rambu lalu lintas. Nih, ini contohnya ada perempatan jalan. Di sini ada mobil A, di sini ada mobil B, di sini ada mobil C, di sini ada mobil D. Jika di jalan raya itu tidak ada aturan atau tidak ada pedoman dalam melakukan tingkah laku kendaraan-kendaraan, apakah mobil B akan lancar saat akan menyeberang ke sini? Tentu tidak ya, karena di sini tidak ada aturan, tidak ada yang mengatur gitu. Jadi nanti ke sini nanti nabrak. Terus dari sini ke sini nabrak, mau belok juga nabrak. Tapi kalau misalkan ada aturan, contohnya rambu lalu lintas berupa lampu. Nah, kan ini diatur ya. Jadi ada tandanya, merah berhenti, kuning hati-hati, dan hijau itu maju ya. Jadi kalau ada aturannya, maka di sini di jalan itu akan tentram, akan merasa aman, nyaman gitu. Nah, itu yang disebut sebagai pedoman bertingkah laku. Jadi ada aturannya di dalam kehidupan. Yang kedua fungsinya, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Kenapa di dalam masyarakat itu harus tercipta suasana yang rukun? Karena dengan kehidupan yang rukun itu kita bisa hidup bersamaan dengan nyaman. Contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang berkelahi, nah menyelesaikan masalahnya itu lebih baik kan diselesaikan dengan pihak yang berwajib ya. Jangan sampai kita itu menyelesaikan masalahnya itu dengan saling bermain kekerasan atau main hakim sendiri. Itu namanya salah ya. Jadi bukan seperti itu yang disebut kerukunan. Jadi kerukunan itu berdampingan bersamaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada sistem pengendalian sosial. Jadi kita dapat mengendalikannya itu dengan aturan. Kalau ada aturan, pasti ada juga pihak penegak hukum. Nah, yang disebut penegak hukum itu adalah yang mengadili, menengahi. Kalau misalkan Anto berantem sama Budi, Antonya itu yang duluan nendang. Apakah Budi itu harus membalas tendangan Anto? Tentu tidak. Betul sekali anak-anak, tidak ya. Jadi jangan dibalas dengan yang namanya pukulan juga, karena itu bukan disebut sebagai sistem pengendali sosial yang baik. Tapi dengan adanya norma, maka akan ada yang menengahi, contohnya guru di sekolah. Jadi laporlah Anto sama guru. Kalau di dalam lingkungan masyarakat, lapor sama polisi. Betul ya anak-anak. Nah, sekarang kita membahas tentang macam-macam norma. Sampai di sini coba ibu mau tanya, apakah semua mengerti? Oke, mengerti ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kan kita bahas. Oh, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Oke, paham ya sampai di sini? Paham. Oke, good. Ibu lanjutkan? Oke, kita lanjut ke macam-macam norma ya. Jadi, Ibu akan bahas mengenai macam-macam norma. Jadi di sini norma itu dibagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Yang kedua ada norma kesopanan. Yang ketiga ada norma agama.
Dan yang keempat ada norma hukum. Yang pertama adalah norma kesusilaan ya. Jadi norma kesusilaan itu artinya adalah bahwa peraturan atau tingkah laku itu yang berkenaan dengan bisikan kolbu atau hati nurani manusia. Jadi manusia itu memiliki hati nurani yang di dalamnya itu mengetahui tentang baik dan buruknya setiap hal gitu ya anak-anak. Nah, jadi kalau dikatakan sebagai norma kesusilaan ini berkaitan dengan hati nurani manusia. Dan ini juga sumbernya itu berasal dari hati nurani manusia. Jadi dari diri kita sendiri ya, mengenai baik dan buruk. Nah, contohnya kayak gini, kalau norma kesusilaan berbicara tentang akhlak ya, tentang perilaku kita dengan diri kita sendiri. Contohnya, kalau misalkan ibu gitu ya, menemukan dompet di bawah di lantai gitu, menemukan dompet di lantai, lalu ibu itu sadar bahwa itu dompet bukan milik ibu, tetapi ibu mau mengambilnya. Ibu tahu itu perilaku buruk, tapi ibu mengambilnya. Lalu selanjutnya contohnya itu ketika ulangan, misalkan mencontek. Sebenarnya siswa itu tahu gitu kalau mencontek adalah hal yang buruk, yang tidak baik, tetapi dia itu melakukannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan hati nurani. Jadi sebenarnya kita itu tahu mengenai hal yang baik dan buruk, tapi dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, itu menurut manusia itu sendiri ya. Jadi ada sanksinya juga. Nah, ketika kita melanggar norma kesusilaan, maka kita akan dihukum. Tapi hukumannya itu atas diri kita sendiri, berasal dari diri kita sendiri, yaitu berupa penyesalan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap norma kesusilaan, maka kita akan merasa menyesal. Mental kita itu, anak-anak, akan merasa down, tahu kan? Jadi kalian itu merasa, aduh gitu, kenapa saya waktu itu melakukan sesuatu itu yang buruk? Kenapa saya tidak mengembalikan dompetnya? Kenapa saat itu saya mencontek? Itu menyesal. Ada rasa menyesal ya anak-anak. Jadi kesal terhadap diri sendiri seperti itu. Nah, jadi sanksinya itu terdapat di dalam diri kita sendiri ya. Sampai di sini paham? Oke, paham ya. Nah, Ibu bahas sekarang tentang norma kesopanan. Nah, pengertian dari norma kesopanan lalu sumber, sanksi, dan contoh. Pengertian dari norma kesopanan itu adalah norma atau peraturan yang berhubungan dengan pergaulan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma ini berkaitan dengan kita dan lingkungan masyarakat di sekitar kita, baik itu di masyarakat rumah, keluarga, atau di sekolah, itu ada norma kesopanan ya. Jadi berkaitannya itu contohnya bisa dengan pakaian, tata cara berbicara, tata perilaku saat makan, saat melakukan kegiatan apapun itu disebut sebagai norma kesopanan ya. Jadi norma kesopanan ini bersumbernya itu terbentuk dari masyarakat itu sendiri. Jadi yang membuat norma kesopanan, aturan dalam kesopanan itu adalah masyarakat di dalam kehidupan gitu ya. Contohnya gini, kita akan hidup di dalam lingkungan suku Sunda. Suku Sunda ini memiliki aturan atau norma kesopanannya sendiri. Nah, contoh, kalau di orang Sunda itu ada aturan kalau misalkan di sini ada orang tua di kanan, ini ada orang tua di kiri. Kita mau lewat ke tengahnya anak-anak. Nah, menurut kalian anak-anak, bagaimana sikap yang baik saat kita akan lewat di tengah-tengah orang tua gitu? Siapa yang tahu? Betul sekali ya. Jadi ketika di orang Sunda kita berada di tengah-tengah orang tua, kita itu harus melakukan kesopanannya itu, berperilakunya itu membungkukkan sedikit badan dan bilang permisi atau punten gitu. Nah, itu disebut sebagai norma kesopanan di masyarakat suku Sunda. Kalau tidak melakukan hal tersebut atau melanggar peraturan tersebut, maka nanti kita akan diberikan sanksi. Nah, jadi ada sanksinya norma kesopanan itu. Sanksinya berupa pengucilan dari masyarakat itu sendiri, tidak disenangi dan juga dicemooh oleh masyarakat. Jadi kalau dikucilkan itu artinya apa? Dijauhkan, betul ya. Jadi dijauhkan, tidak disenangi nantinya itu. Ih, cek eta mah tara punten-punten acan, mau dideketan. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi tidak akan didekati, tidak akan ditemani istilahnya, karena tidak sama aturan yang dia pakai dengan masyarakat yang hidup di dalam lingkungan tersebut ya anak-anak. Oke ya, itu tadi ya contohnya. Sekarang kita bahas mengenai norma
agama. Dalam norma agama. Jadi di Indonesia juga ada norma agama karena kita itu negara beragama ya. Kalau negara beragama itu berarti artinya kita menganut atau mempercayai agama. Semua masyarakat Indonesia percaya terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa gitu. Yang artinya kita semua itu harus memiliki agama ya, sesuai dengan Pancasila. Sila pertama itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakat kita ini harus memiliki kepercayaan dalam bertingkah laku, dalam melakukan kegiatan gitu ya. Nah, norma agama artinya norma agama itu adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Setiap manusia atau setiap umat yang ada di negara Indonesia ini yang memiliki agama, haruslah mereka mengikuti norma agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya, agama Islam sesuai dengan aturan Al-Quran, agama Kristen sesuai dengan aturan Alkitab, agama Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu juga melakukan kegiatannya itu sesuai dengan norma agama mereka masing-masing dalam kitab mereka masing-masing. Nah, untuk melakukan kegiatannya tersebut tidak mungkin semua agama mengajarkan tentang keburukan, karena setiap agama pada dasarnya itu mengajarkan kebaikan. Jadi kita mengikuti norma agama untuk melakukan kebaikan ya anak-anak. Selanjutnya, sumbernya itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya berupa sanksi dosa dari akhirat atau ya dari Tuhannya. Jadi dosanya itu didapatkan dari Tuhannya gitu. Selanjutnya, contohnya tadi kita harus melakukan sesuai dengan perintah agamanya dan menjauhi larangannya, sama semuanya ya anak-anak. Jadi kita sebagai umat yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, kita melakukan kegiatan sesuai dengan kitab kita masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita tentang norma hukum ya. Norma hukum pengertiannya, norma hukum itu artinya adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara atau bersifat memaksa. Jadi yang dinamakan norma hukum ini biasanya lebih mengikat atau lebih terpaksa gitu ya. Jadi kalau lebih mengikat ini biasanya nanti kalian itu kalau melanggar diberikan sanksi yang konkret. Nah, contohnya kalau kejahatan yang dilanggar itu kan kejahatan yang dilarang maksudnya ya, yaitu adalah mencuri, korupsi. Nah, itu kalau kita melakukan hal itu, kita akan dihukum ya, sesuai dengan aturan. Karena negara kita itu kan negara hukum ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau negara Indonesia ada yang melanggar hukum atau aturan, harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dipenjara, dikurung, didenda, atau diberikan sanksi fisik gitu, berupa amputasi bisa atau disiksa. Gitu ya anak-anak. Jadi sampai sini semua paham? Alhamdulillah paham. Oke ya. Sampai saat ini jadi sekarang pertemuan hari ini Bu akan memberikan kertas ke setiap bangku. Nanti kalian itu harus memaknai norma-norma yang ada di dalam kehidupan kalian. Coba kalian berikan contoh norma-norma dalam kehidupan sosial, yaitu contoh dari norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Silahkan Ibu bagikan. Bagikan ya. Ya, Ibu sudah bagikan. Sudah? Oke, silahkan presentasi. Ya, jadi tadi sudah dibahas ya oleh yang presentasi, kita membahas mengenai norma. Jadi dalam kehidupan kita ini banyak sekali norma-norma yang kita bisa lakukan. Contohnya tadi betul yang dikatakan oleh Azmi ya. Jadi norma itu, norma agama bisa melakukan sebagai umat Islam itu sholat 5 waktu. Terus kalau norma kesopanan kita melakukan salam gitu ya. Nah, bagus. Oke, hari ini sampai di sini saja pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan kita haruslah kita berpedoman terhadap norma atau aturan yang berlaku. Karena dengan adanya aturan yang berlaku, maka kita bisa menciptakan kehidupan yang tentram, damai, aman, dan sejahtera. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya Ibu beri kalian tugas di buku paket ya. Di halaman 57, kalian kerjakan tabel tersebut, dikerjakan di buku tugas kalian, nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.